Kalau ini kita akan ajak pemirsa ke wilayah Semarang, di mana setelah kurang lebih 6 bulan bersembunyi, 4 pemuda yang kita lihat saat ini sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dan mereka adalah pelaku pembunuhan seorang tukang becak yang ditangkap oleh Resmob Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Dari 4 pelaku, 2 diantaranya masih berstatus pelajar. Keempatnya merupakan pelaku pembunuhan seorang tukang beca bernama Mahtudin yang terjadi pada tahun 2019 di bulan November tanggal 8. TKP-nya atau lokasi kejadian berada di depan pertokoan Jalan Imam Bonjol. Kejadian berawal saat para tersangka berhenti di tempat kejadian untuk buang air kecil. Namun korban berusaha melarang sehingga terjadi adu fisik. Kepala korban dipukul hingga tewas. Ternyata para tersangka tidak hanya membunuh korban. Dari keterangan polisi, tersangka juga mengambil uang korban sebesar Rp7.500. Para tersangka ini dijerat pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 365 tentang perampasan. Mereka terancam hukuman penjara dengan maksimal 7 tahun. Ya, kalau kita melihat sebenarnya apa yang menjadi motif dari keempat tersangka ini, tega membunuh seorang tukang beca. Kita akan ajak pemirsa untuk berbincang langsung dengan Kombes Pol Aulian Syahlubis selaku Kapolrestabes Semarang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolres. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Rati. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kita mendengar informasi ini agak bingung sebenarnya, keempat tersangka ini kok tega Pak? Motifnya apa sebenarnya melakukan pembunuhan, kemudian hanya mengambil uang sekitar 7.500 dari si korban? Ya, berawal dari mereka mengadakan kumpul-kumpul bersama teman-teman yang lain. Kemudian mungkin pada saat mereka berkumpul-kumpul itu, mereka meminum minuman keras dan mungkin juga dengan menggunakan pil koplo. Kemudian setelah dari tempat mereka berkumpul, mereka berencana akan pulang ke rumah. Namun di tengah jalan, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, salah satu dari 4 orang ini ingin buang air kecil. Nah kemudian pada saat buang air kecil, di situ adalah korban ini, Pak Masudi, tukang becak ini. Karena setelah buang air kecil mereka bercanda, kemudian membuat ribut sehingga membangunkan almarhum atau korban ini karena sedang tidur atau istirahat, akhirnya beradu mulut. Nah mungkin karena terpengaruh dari minuman keras dan pil koplo, salah satu dari 4 orang ini memukul abang tukang becak ini. Mungkin karena pukulannya keras, akhirnya abang tukang becak ini terjatuh. Nah setelah terjatuh, kemudian mereka pergi. Namun setelah mereka pergi, mereka sepertinya tidak puas. Akhirnya mereka kembali lagi ke TKP awal dengan melihat abang tukang becak ini yang sudah masih terjatuh. Salah satu dari 4 orang ini mengambil sebuah batu cor. Ya, batu cor, kemudian dengan mengambil batu cor itu memukul kembali abang tukang becak sehingga akhirnya nyawanya hilang. Nah ini, kemudian dari salah satu orang ini juga melihat ada kotak uang di tempat becak tersebut dan mengambil uang tersebut. Demikian, Mbak. Ya, Pak Kapolres tadi kalau Bapak menyebutkan tidak puas terus kembali lagi ke lokasi gitu, yang menyebabkannya tidak puas ini apa Pak? Dalam kondisi tertentu Pak sehingga sampai segitunya gitu sudah pergi kemudian balik lagi? Ya. Dari keterangan pelaku yang memukul dengan menggunakan batu cor atau semen cor tersebut, kenapa kamu tidak puas? Dia mengatakan bahwa kami ingin mengecek kembali korban tersebut. Ya mungkin di bawah pengaruh minuman keras dan pil koplo ini, mereka merasa tidak puas atau terbawa pengaruh dari minuman ini, akhirnya mereka balik dan memukul kembali si almarhum atau korban. Pak, dari 4 tersangka ini usianya berapa? Ada yang di bawah umur ya? Ya rata-rata semuanya masih boleh kita katakan di bawah umur. Hanya 1 orang yang pelaku utama yang memukul pertama itu umurnya 18 tahun. Namun yang 3 lainnya itu masih 17 tahun. Bahkan di antara 4 itu masih 2 yang masih statusnya sebagai pelajar. Kemudian ini kan sudah tahun kemarin kejadiannya Pak. Akhirnya berhasil diamankan atau terkuak kasus ini? Bagaimana kronologinya?
Ya, berawal dari laporan atau pada saat kejadian, anggota kita menuju TKP, kemudian melihat ada orang meninggalnya tidak wajar karena dipukul. Nah, berawal dari situlah kita melakukan penyelidikan, sehingga perkembangannya adalah berhasil kita menemukan keempat pelaku ini. Di mana dari 4 pelaku ini, salah satunya kita temukan di luar kota Semarang, yaitu di Riau kita temukan. Sampai 6 bulan ya Pak ya, dari November sampai sekarang? Ya, sampai sekarang 6 mereka bulan. berpindah-pindah atau bagaimana Pak, sehingga akhirnya baru terkuak sekarang nih Pak? Salah satunya yang di Riau itu yang berpindah-pindah, namun yang 3 itu tidak tetap ada di Semarang. Tapi kan akan tetapi kita karena melakukan penyelidikan dari awal tidak ada saksi, kemudian minim sekali informasi, sehingga kita memerlukan waktu 6 bulan dan akhirnya kita berhasil menemukan para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Akankah si para tersangka ini nanti dijerat hukuman penjara melihat masih ada yang di bawah umur, Pak? Ya, tentunya tindak pidana yang sudah mereka lakukan, mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Namun memang untuk anak-anak di bawah umur itu ada perhatian khusus yang memang sudah diatur bagaimana cara penanganan pelaku tindak pidana di bawah umur. 4 orang, 1 orang 18 tahun, kemudian yang 3 masih di bawah umur. Backgroundnya sehari-hari mereka apa sih Pak? Kalau yang 2 itu sudah lulus sekolah, mereka memang pengangguran. Tapi yang 2 lagi itu masih statusnya sebagai pelajar di salah satu sekolah menengah tingkat atas di Kota Semarang. Jadi mereka ini seperti teman sepermainan gitu ya Pak? Ya, mereka satu grup sering bermain, mungkin keempatnya ini tinggal secara bertetanggaan di daerah, salah satu di daerah di Kota Semarang itu. Kemudian dari pengembangan kasus sendiri, ini kan kita melihat juga ada penggunaan pil koplo ya, tadi Bapak mengatakan. Ada pengembangan kasus lainnya Pak, melihat ini masih di bawah umur, kemudian menggunakan pil koplo dan juga minuman keras. Ya Mbak, mungkin kita selalu secara berkala, kemudian secara simultan dan konsisten, Polrestabes Semarang ini selalu melakukan razia-razia terkait dengan penjualan minuman keras dan pil koplo. Nah, ini salah satu antisipasi kita untuk para remaja kita ataupun siapapun yang menggunakan minuman keras dan pil koplo ini tidak ada lagi bisa bersih di Kota Semarang tentunya. Yang mungkin salah satunya contoh seperti ini Mbak, di bawah pengaruh pil koplo dan minuman keras, akhirnya mereka melakukan suatu perbuatan melakukan atau tindak pidana yang mengakibatkan nyawa orang lain. Baik. Kombes Pol Auliansyah Lubis Kapolrestabes Semarang, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu Pak.